Haleluya, puji nama Tuhan. Kembali kita hadir lagi di dalam ibadah yang kita selenggarakan secara online. Boleh kita meminta kepada Tuhan kepenuhan dari Roh-Nya yang kudus. Malam-malam sebelumnya sudah sangat luar biasa. Kami yakin dan percaya malam hari ini juga kita akan merasakan hal yang luar biasa. Kita mohon dengan segala kerendahan hati oleh Tuhan, supaya Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Kita akan menaikkan sebuah pujian yang berkata, bekerjalah ya Roh Kudus. Hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku.
hidupku. Kau terutama di hidupku. Haleluya, puji nama Tuhan. Biar Roh Kudus dengan kuat kuasanya, pribadi penolong yang suci, pribadi yang lembut, pribadi yang penuh dengan kuat kuasa, menolong dan kita jadikan pribadi ini sebagai yang utama di dalam kehidupan kita di akhir zaman ini, saudara. Nah, tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadikan Dia dan kehidupan kita menyatu di dalam Dia. Mari kami rindu untuk menaikkan sebuah pujian yang berkata, My best friend, Holy Spirit. Haleluya. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh, saudara, sebagai doa kita kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Nya menjadi sahabat yang terbaik, terdekat bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Yesus, sahabat sejatiku. Sumber kasih, sukacita, damai, sejahtera, panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekang suci di dagingku, terus pimpin aku. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Yesus, sahabat sejatiku. Sumber kasih, sukacita, damai, sejahtera, panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekang suci di dagingku, terus pimpin aku. My best friend, Holy Spirit,
Kudus yang manis, Engkaulah sahabat terbaik kami. Kami rindu mendekat, kami rindu Tuhan mengerti hati-Mu, karena Engkaulah pribadi yang sangat mengenal seluruh kehidupan kami. Dan pada saat malam hari ini Tuhan, dalam perkumpulan kami untuk kami boleh beribadah kepada-Mu, kami mengharapkan Engkau untuk senantiasa hadir dan melawat kami semua ya Tuhan. Nyatakan belas kasih-Mu bagi kami, karena kami sangat merindukan Engkau ya Roh Kudus. Dan inilah yang menjadi kerinduan kami, untuk kami boleh berjalan di dalam kehendak-Mu, kami berjalan di dalam kuat kuasa-Mu yang sempurna itu ya Tuhan. Kerjakanlah di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan ya Tuhan, sebentar kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan bagi kami semuanya melalui mulut hamba-Mu ya Tuhan. Pengurapan dari tempat yang maha tinggi dikerjakan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, mengurapi kami semuanya ya Tuhan. Sehingga ketika firman ini disampaikan, inilah adalah menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Dan kami semua bisa mengerti ya Tuhan, apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami semuanya. Khususnya ya Tuhan di akhir zaman ini, kami sangat membutuhkan Engkau ya Tuhan. Bahwa kami mendekat kepadamu, bahwa kami mendekat kepadamu ya Tuhan. Tunjukkan jalannya, tunjukkan jalannya. Berbicaralah ya Tuhan seluas-luasnya bagi kami semuanya. Kami siap mendengarkan segala bentuk pekerjaan kuasa kegelapan yang mencoba menghalangi. Oh Tuhan, kami mengerti firman Tuhan. Kami tolak di dalam nama Yesus. Berkuasa Roh Kudus-Mu dan lingkupan darah-Mu bagi kami semuanya. Mengerjakan ya Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga firman yang tertabur akan bertumbuh-tumbuh dan berbuah 100 kali ganda. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami siap dengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudara. Bila terus kita di dalam hadirat Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan mengantar kita di dalam doa dan penyembahan kita. Di hari-hari yang telah lalu, kita sudah banyak mendengar tentang kebenaran firman Tuhan, bagaimana Roh Kudus merupakan jaminan bagi kita semuanya, tanda bagi orang percaya kita harus berbahasa lidah, dan banyak hal-hal yang sudah diajarkan. Dan saat ini biarlah kami mau menyampaikan bahwa kehidupan dipimpin oleh Roh merupakan kehidupan yang mutlak harus kita miliki di hari-hari ini. Karena kehidupan di dalam Roh yang dipimpin oleh Roh Kudus itu merupakan kehidupan yang akan membawa kita kepada kesempurnaan. Oleh sebab itu kita mau belajar bersama-sama melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami sampaikan pada saat malam hari ini. Sebelumnya kami mau menyampaikan ada beberapa pesan yang kami dapatkan waktu kami berdoa menikmati hadirat Tuhan di malam yang kedua. Ada beberapa hal yang Tuhan sampaikan untuk boleh kami sampaikan kepada jemaat Tuhan yang ada di rumah, bahwa dan menyampaikan seperti ini saudara. Kalau ada saudara-saudara yang terkasih mengalami kesulitan untuk merasakan hadirat Tuhan, mengalami jamahan lawatan Tuhan ketika berdoa, saudara, Tuhan sampaikan bahwa ada orang-orang yang masih dalam ikatan, ada ikatan di dalam kehidupan mereka, sehingga ketika mereka mau memuji dan menyembah Tuhan, mereka terhalang, mereka terikat. Dan Tuhan katakan, biarlah saudara-saudara yang terkasih, kalau saudara mungkin mengalami hal ini, ketika kesulitan untuk merasakan hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, mengalami jamahan lawatan Tuhan, saudara bisa lakukan dulu pemberesan. Mungkin ada dosa-dosa, ada hal-hal yang belum beres, entah itu dengan anak, orang tua dengan anak, atau ada hal yang belum beres antara suami dengan istri, atau ada hal-hal yang belum beres dengan siapapun saudara. Jangan sampai ikatan-ikatan ini menghalangi kita untuk Roh Kudus menjamah kehidupan kita.
Tuhan sampaikan kepada kami tentang ini karena Tuhan rindu. Karena Tuhan melihat juga ada orang-orang yang sangat rindu mengalami jamahan Tuhan, tetapi kehidupannya masih terikat, masih ada yang harus dibereskan. Oleh sebab itu mohon dengan segala kerendahan hati kepada Tuhan, bereskan dulu, karena kalau tidak dibereskan maka doa-doa kita akan terhalang, saudara-saudara. Oleh sebab itu bereskan, minta pengampunan kepada Tuhan, sehingga ketika kita sudah mengalami pemberesan maka ikatan-ikatan itu bisa dilepaskan dan kita akan bisa mengalami jamahan dan lawatan Tuhan. Dan hal yang kedua yang Tuhan pesankan untuk kita semuanya, bahwa hari-hari ini adalah waktu penampian bagi setiap anak-anak Tuhan di muka bumi ini, dimanapun berada. Kenapa saudara? Karena dengan adanya pandemi ini yang mengakibatkan ibadah dibatasi karena ada social distancing, ini merupakan sebuah sarana penampian yang bagaimana? Karena keselamatan itu sifatnya pribadi dan personal, saudara. Sehingga setiap pribadi-pribadi yang mungkin ketika belum ada pandemi ini, mereka bisa dengan bebas atau mungkin masih bisa yang penting ibadah seminggu sekali bersama-sama. Dalam ibadah ikut arus suasana, masih ada bapak pendeta, terbawa suasana, tetapi sebenarnya di dalam dirinya sendiri tidak membangun keintiman dengan Tuhan. Oleh sebab itu dengan adanya ini, mau gak mau semuanya harus ibadah doa sendiri bersama-sama dengan keluarga. Tetapi yang paling penting adalah membangun hubungan secara personal dengan Tuhan. Tidak mengandalkan hamba-hamba Tuhan, tidak mengandalkan event-event ibadah, tetapi mengandalkan personalitas, hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena barang siapa yang tidak membangun ini sebelumnya, maka dia pun tidak akan membangun hal yang sama ketika masa pandemi ini. Ini yang Tuhan ingatkan supaya kita jangan seperti itu, saudara. Oleh sebab itu mari kita membangun hubungan yang personal dengan Tuhan secara pribadi bersama keluarga. Tapi Tuhan yang rindukan adalah kita setiap pribadi membangun hubungan yang lebih personal dengan Tuhan. Karena inilah masa penampian yang ada. Puji Tuhan, itulah yang menjadi pesan Tuhan yang kami boleh terima waktu kami berdoa, dan supaya bisa kita perhatikan bersama-sama oleh jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Puji nama Tuhan, kita akan melanjutkan apa yang kami sampaikan tentang kesaksian dari Roh Kudus. Kesaksian manusia itu lemah sifatnya, tetapi kesaksian dari Roh Kudus itu sangat kuat dan luar biasa. Dan inilah yang bisa menjamin setiap kehidupan kita. Kita bisa katakan, aku anak Tuhan, aku anak Allah. Mungkin setiap kita bisa berkata, menjadi kesaksian bagi kita pribadi, aku anak Tuhan. Tapi itu kesaksian manusia. Ini yang kita butuhkan, yaitu kesaksian dari Tuhan sendiri. Karena tidak ada yang bisa mengklaim bahwa dirinya cukup baik, cukup menjadi anak Tuhan yang baik. Mungkin di dalam pandangannya sendiri, aku sudah melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, aku sudah mungkin berbahasa roh. Saudara yang terkasih, itu tidak cukup. Kita perlu kesaksian yang lebih kuat. Apa itu? Kesaksian dari Roh Kudus. Kita akan baca ayat yang meneguhkan. Kalau saudara sudah lihat dari apa yang kami sampaikan,
hari-hari sebelumnya, malam-malam sebelumnya, tentang kesaksian ini, bahwa kita harus memiliki kesaksian yang lebih kuat dari kesaksian manusia, bahkan kesaksian dari diri kita sendiri. Inilah yang harus kita miliki, saudara, hari-hari ini, supaya kita tidak GR, kita tidak besar rasanya bahwa sudah percaya Yesus, sudah. Tapi sebenarnya karena ayat Alkitab katakan ada masanya bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan. Nanti Tuhan akan katakan, siapa kamu? Aku tidak kenal kamu. Itu di hari-hari terakhir Tuhan akan jujur sama kita. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk kita memiliki kesaksian ini. Kita akan baca di dalam Roma pasal yang ke-8, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 sampai yang ke-17. Kami akan bacakan Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 sampai yang ke-17. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Di sini jelas sekali, saudara, bahwa yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak-anak Allah. Oleh roh itu kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Di dalam ayatnya yang ke-16, nah ini yang penting. Ini yang akan saya sampaikan bagi kita semuanya, yang menjadi poin, bahwa roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi Roh Kudus bersaksi juga, meneguhkan dengan kesaksian yang lebih kuat dari kesaksian manusia, yaitu bahwa kita adalah anak-anak Allah, yang menjadikan kita bisa menyebut, memanggil Dia Bapa, ya Aba, ya Bapa. Namun permasalahannya adalah seringkali kita tidak ikut dari apa yang sudah dinyatakan sebagai sebuah aturan main, sebagai sebuah hukum, supaya kita benar-benar memperoleh kesaksian yang teguh dari roh Tuhan itu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Bagaimana? Yaitu dengan hidup oleh roh itu sendiri. Seringkali orang mengklaim, aku anak Tuhan, aku anak Yesus, tetapi kehidupannya tidak mencerminkan bahwa dia dipimpin oleh roh. Hidupnya yang dia jalani hari demi hari adalah daging semata. Yang dipikirkannya adalah daging semata, keinginan-keinginan duniawi.
Itu yang terus bekerja, itu yang terus diolah, dan itu yang terjadi di dalam kehidupannya. Tetapi secara manusia dia mengklaim, aku anak Allah, aku anak Tuhan, aku anak Yesus. Tunggu dulu, tidak segampang itu saudara. Semuanya punya syarat. Kalau kita mengerjakan di dalam kehidupan kita hal-hal yang daging, malu kalau kita bilang aku anak Tuhan. Karena sejatinya Roh Kudus tidak meneguhkan kesaksian itu di dalam hidup kita. Karena kita menjalani kehidupan kita duniawi dan daging. Sehingga penting di sini untuk kita memahami hal ini, supaya Roh Kudus benar-benar bersaksi. Ya benar, kamu anakku. Kenapa aku bilang kamu anakku? Karena kamu hidup menurut pimpinanku. Karena kamu hidup di dalamku. Inilah yang Roh Kudus inginkan bagi dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Sehingga kita bisa berkaca saudara, bagaimana kehidupan saya sebelumnya. Apakah saya sudah berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus? Atau saya berjalan dalam pimpinan diri saya sendiri yang duniawi dan yang lebih cenderung kepada daging, hal-hal daging. Yang dipikirkan hanya hal-hal daging. Kalau kita bisa melihat dari ayat pasal yang ke-8 dalam Roma ini, hidup oleh roh, dari ayat yang pertama sampai yang ke-17 ini menjelaskan tentang hidup oleh roh. Kita nggak akan punya kesaksian yang kuat di dalam diri kita kalau kita tidak menjalani hal ini, saudara. Oleh sebab itu penting bagi kita semuanya supaya kita memiliki jaminan itu. Kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Itu hal yang mutlak dan tidak bisa ditawar, saudara. Karena kalau tidak, maka kesaksian kita bilang kita anak Tuhan, itu omong doang, karena tidak diteguhkan oleh Roh Kudus. Tapi kesaksian yang diteguhkan oleh Tuhan sendiri, itulah yang bisa membuat kita menjadi jaminan bagi kita untuk kita menjadi anak-anak Tuhan. Ini yang harus kita lakukan, hidup oleh Roh, hidup oleh Roh. Tidak bisa ditawar, saudara. Saya akan meringkas poin-poin yang ada di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Bahwa kalau kita hidup oleh Roh, yang pertama, Roh itu memberikan kita hidup dan memerdekakan kita. Menghidupkan kita dan memerdekakan kita. Yang kedua, Roh membuat kita berpikir hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera, bertentangan dengan keinginan daging yang adalah kebinasaan. Karena tidak mungkin hal-hal yang daging itu berkenan kepada Tuhan. Tidak mungkin, saudara. Oleh sebab itu, inilah jalan satu-satunya, yaitu hidup dipimpin oleh Roh. Karena keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Dan yang ketiga, Roh mematikan perbuatan-perbuatan daging. Oleh sebab itu ketika kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh, tanpa kita sadari perbuatan-perbuatan daging kita itu bisa kita matikan dengan kekuatan Roh, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Dan yang keempat, Roh yang kita terima itu meneguhkan bahwa kita benar-benar anaknya. Luar biasa, saudara. Tapi syaratnya harus kita lakukan dulu. Tidak perlu kita ngomong keluar-keluar aku anak Tuhan, anak Tuhan. Cukup kita memberi diri, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Maka nanti Tuhan sendiri akan bersaksi, yes, engkau adalah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Apa yang kau minta, anak, apa yang kau butuhkan, semuanya akan diberikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita membutuhkan ini, saudara. Kesaksian yang lebih kuat, bukan dari kesaksian mulut kita sendiri, supaya kita tidak gede rasa.
Tapi ketika kita hidup di dalam roh, kita semuanya belajar, saudara. Kita semuanya harus berjalan ke arah sana, karena ini adalah hal mutlak. Supaya nanti ketika Tuhan datang, kalaupun kita berseru Tuhan, 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 benar, karena kita anaknya. Tapi kalaupun enggak perlu takut. Roh Kudus yang akan meneguhkan kesaksian, ini anakku, perkenananku ada di dalam kehidupannya. Puji nama Tuhan. Inilah pesan dan firman yang bisa kami sampaikan. Marilah saudara, kita hidup dipimpin oleh Roh, karena ini adalah hal mutlak, khususnya di akhir zaman ini. Kita berjalan bersama Tuhan, hidup di dalam Tuhan, dan hidup di dalam pimpinan Roh-Nya yang kudus. Setelah ini, mari kita minta dengan segala kerendahan hati, Tuhan, kami rindu berjalan di dalam kebenaran. Kami rindu untuk memiliki kesaksian yang dari Tuhan, bukan dari diri kami sendiri, sehingga kami nyata bahwa kami benar-benar anak-Mu. Sebentar kita akan berdoa bersama-sama, memuji menyembah Tuhan. Siapkan kehidupan kita, buka selebar-lebarnya untuk Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, membersihkan kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sungguh bisa memerdekakan kehidupan kami, Bapa. Inilah yang kami butuhkan, hal yang mutlak yang harus kami miliki. Hidup dipimpin oleh Roh-Mu ya Tuhan, hidup bersama Roh-Mu ya Tuhan, karena inilah yang akan membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Roh-Mu ya Tuhan yang akan membawa kami kepada kesempurnaan. Kerjakan itu, Roh Kudus yang manis. Engkaulah sahabat sejati kami, Engkaulah pribadi yang terutama bagi kami di hari-hari ini ya Tuhan. Mohon pimpinan-Mu, mohon belas kasihan-Mu bagi kami ya Tuhan. Lawat kami dan nyatakan kemuliaan-Mu bagi setiap kami Bapa. Terpujilah nama-Mu bekerja dengan luar biasa bagi kami semua, bagi umat-Mu, bagi gereja-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.